ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, 3 cara untuk mengetahui sebuah dalil itu mengandung sifat Allah. Ada 3 jalan, 3 cara. Yang pertama, dalalatul asma'i 'alaiha, yang ditunjukkan oleh nama itu. Karena sekali lagi, seluruh nama Allah mengandung arti. Dan arti itulah sifatnya. Berbeda dengan nama malaikat, nama nabi, nama rasul, nama sahabat, sampai tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian terus 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, mulai nama-nama itu ada artinya. Awalnya enggak ada. Ya. Manusia-manusia terbaik, manusia-manusia termulia, manusia-manusia terpuji, namanya tidak ada artinya. Begitu sederhana. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, semuanya tidak ada maknanya. Berbeda dengan nama Allah. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, terus yang 99 itu semuanya ada artinya. Dan arti itulah sifatnya. Ini cara pertama. Dalalatul asma'i 'alaiha. Cara kedua, sudah disebut. Biasanya menempel pada diri Allah. Ya. Tidak pernah lepas. Seperti wajah, kedua tangan, kedua mata, jari. Adakah waktu di mana Allah tidak berwajah? Ya, enggak ada. Adakah waktu di mana Allah tidak mempunyai 2 tangan? Ya, enggak ada. Adakah waktu di mana Allah tidak marah? Ada. Gitu ya. Adakah waktu di mana Allah tidak murka? Ada. Gitu ya. Karena Allah marah, Allah senang, Allah cemburu sewaktu-waktu, tergantung keadaan. Istilahnya fi'liyah, ikhtiyariyah. Itu yang ketiga. Kapan Allah marah? Jadi waktu-waktu tertentu. Kapan Allah senang? Di waktu-waktu tertentu. Di antaranya ketika ada seorang hamba yang Allah senang sekali, yaitu ketika kita bertaubat. Berarti kan sewaktu-waktu. Gitu ya. Kapan Allah cemburu? Sewaktu-waktu. Ketika kita mendekati musuh Allah, setan, iblis, Allah cemburu. Sewaktu-waktu. Adapun wajah Allah, tangan Allah, ini tidak sewaktu-waktu. Terus ada pada diri Allah. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, at-tariqus tsalits an tu'khadha minal fi'li.
diambil dari perbuatan Allah itu sendiri. Misalnya dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa betul-betul berbicara taklima. Berarti salah satu sifat Allah adalah berbicara, berfirman, berkata, ya. Dan masih ingat ucapan Allah, firman Allah, pembicaraan Allah ada? Tentu banyak sekali ya. Dibagi menjadi dua, kan begitu. Ucapan Allah, firman Allah, pembicaraan Allah itu ada dua macam. Apa? Sudah kan kemarin? Yang apa? Ya, yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Banyakan yang mana? Banyakan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan cuman sedikit. Al-Quran kan sedikit, cuman segitu. Cuman 30 juz kan? Dengan majmu' syarah muhadzab aja ya kalah jauh. Gitu ya. Majmu' syarah muhadzab tulisan Imam Nawawi ya 30-an kali Al-Quran, kan begitu tebalnya. Belum Al-Muhalla, ya, belum Al-Um, belum Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Firman Allah yang diwahyukan itu cuma sedikit dibanding dengan firman Allah yang tidak diwahyukan. Firman Allah yang tidak diwahyukan tidak ada yang bisa menghitung, saking banyaknya. Maka lau kanal bahru midadan, seandainya seluruh air di seluruh samudra itu menjadi tinta, dipakai untuk menulis firman Allah yang bukan diwahyukan tadi, maka lanafidal bahru. Tinta itu yang dari seluruh air lautan itu sudah habis, firman Allah, ucapan Allah belum habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan tinta segitu lagi, dipakai lagi, berarti 2 kali lipat samudra di permukaan bumi ini, masih belum cukup. Iya, karena Allah terus berfirman, terus berkata, dari mulai kapan entah kita tentu, dari mulai bumi dan langit belum diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat, terus Allah berfirman. Dan di waktu yang sama, di saat yang sama, di detik yang sama, Allah berfirman, Allah berkata kepada Jibril, berkata kepada malaikat maut, berkata kepada malaikat penjaga rahim secara bersamaan. Sulitkah bagi Allah? Tentu tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang dimana kalau kita membayangkan dengan akal kita yang terbatas ini, tidak akan terbayang, kok bisa gitu ya. Allah itu kan satu, kok di detik yang sama, kalau jam yang sama mungkin ya, ini di detik yang sama bisa berbicara dengan Jibril, dengan Mikail, dengan Nabi Musa waktu itu secara bersamaan, dan Allah tidak bingung sedikit. Inilah Allahu
Rabbuna. Nah, karena Allah mempunyai fi'il melakukan fi'liyah, ikhtiariyah, yaitu berbicara, maka salah satu sifat Allah adalah berbicara. Bukan otomatis bahwa Allah mempunyai nama apa kemarin? Zat yang maha bicara, Al-Mutakallim. Sebuah kesalahan besar mengatakan bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Mutakallim. Tidak ada. Tidak ada di antara 99 nama Allah itu Al-Mutakallim, tidak ada. Maka menamakan anak kita, cucu kita dengan Abdul Mutakallim tentu tidak boleh, haram. Karena Al-Mutakallim itu bukan nama Allah. Beda dengan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Quddus. Ini boleh, bahkan bagus. Sebaik-baik nama, kata Nabi, Abdullah, Abdurrahman. Demi mendengar sabda Nabi ini, para sahabat tidak peduli. Maka ada 100 lebih. Ada 100 lebih anak-anak sahabat yang diberi nama Abdullah. Yang paling terkenal Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, dan lain-lain banyak sekali. Karena apa? Karena semangat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Sebaik-baik nama adalah Abdullah. Para sahabat tidak peduli kalau nanti menjadi repot, ribet, ya, kan namanya sama, nggak peduli. Bahkan ada Abdullah bin Abdullah, Abdullah bin Abdullah, bapaknya Abdullah, punya anak kasih nama Abdullah juga. Mungkin di kita nggak ada, ya, nama bapaknya dengan nama anaknya sama. Para sahabat nggak peduli. Nah, begitu semangatnya dengan sabda Nabi, yaitu sebaik-baik nama. Inilah para sahabat. Tidak peduli dengan urusan teknis. Beda dengan kita, terlalu pusing, terlalu perhatian dengan urusan teknis, ya. Bahkan urusan teknis itu nomor 1. Demi urusan teknis, supaya simpel, supaya tidak ribet, maka berani melanggar urusan syar'i. Itulah kita, ya. Biar nggak ribet dah, udah jamak aja. Padahal nggak ada alasan untuk menjamak, gitu. Atau menjamak asar dengan maghrib. Dalil dari mana menjamak asar dengan maghrib? Tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Supaya tidak ribet, ya. Kalau nungguin zuhur nih rame. Ini mumpung sepi, udah sekarang saja melempar jumroh. Ini banyak jamaah kita seperti itu. Padahal Rasul dan para sahabat tanggal 11, 12, 13 itu melempar jumroh setelah zuhur, setelah zawal, dan tidak sholat zuhur dulu. Sholat zuhurnya ditarik ke asar. Ini yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Banyak dari kita menomorsatukan urusan teknis supaya tidak ribet, supaya simpel, supaya enak, lalu urusan syar'i dikalahkan. Tentu ini tidak boleh, ya. Beda lagi dengan darurat.
Beda ya. Lihat para sahabat, tidak peduli dengan urusan teknis, tidak peduli dengan urusan ribet, pokoknya ini sebaik-baik nama. Maka mereka berlomba memberikan nama anaknya, cucunya dengan Abdullah. Ya. Wa amma sifatul manfiyatu anillah. Beliau mengajak kita untuk membahas sifat manfiyah atau salbiyah. Diawali dengan tidak. Diawali dengan tidak. Itu sifat manfiyah atau salbiyah. Yang banyak itu tanpa tidak. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu hidup, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu berbicara. Bukan? Bukan Allah tidak bisu, Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Enggak. Enggak. Itu sifat isbat. Gitu. Dan mayoritas sifat Allah itu isbat, bukan nafi. Ada nafi sedikit. Bahkan nanti akan dijelaskan oleh beliau adanya sifat salbiyah atau manfiyah, nafi, itu karena ada sesuatu. Itu karena ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu, Allah mengatakan, aku pengasih, Ar-Rahman, aku Ar-Rahim, aku Al-Malik, aku Al-Quddus. Begitu. Aku bersemayam, aku turun. Nggak pakai tidak. Nggak pakai tidak. Nanti ada sifat yang memakai tidak. Itu sedikit. Yang antum ingat apa? Yang pakai tidak kemarin? Hah? Ya, tidak beranak, lam yalid, tidak diperanakkan, walam yulad, tidak, iya, tidak tidur, tidak ngantuk. Apa lagi? Tidak bosan. Ya, jangan bilang tidak buta, tidak tuli, nggak ada di situ. Di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Cukup dengan Allah melihat, Allah mendengar, Allah bicara, gitu. Tapi kalau tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak tidur, tidak bosan, ada. Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba itu sendiri yang bosan. Jadi justru yang bosan malah hambanya itu. Allah nggak bosan, gitu ya. Jadi Allah terus menerima, nggak pernah bosan. Nah, untuk sifat yang pakai tidak, itu karena ada sesuatu. Ya. Kenapa Allah mengatakan lam yalid walam yulad? Kenapa Allah turunkan ayat yang di dalam, turunkan surat Al-Ikhlas yang di dalam surat itu ada kalimat lam yalid walam yulad? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Kenapa? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Adapun pertanyaan kenapa Allah mensifati dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kenapa? Enggak ada jawaban. Kenapa Allah memiliki nama dan sifat Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki? Kenapa? Enggak ada. Adapun kenapa Allah mengatakan dirinya lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu karena apa? Karena
Karena ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Beberapa ratus tahun sebelum ayat itu turun. Sebelum ayat itu turun, ada syubhat, ada bid'ah, keyakinan akidah meyakini mengatakan bahwa Allah punya anak. Anda'au lirrahmani walada. Nah, ketika itu pertama kali diucapkan, entah siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat ini, tentu iblis yang mendukungnya, mungkin iblis yang membisikkan, ya, entah kepada siapa. Nah, ketika pertama kali ada orang punya anak, takadus samawatu yatafattarna minhu, langit hampir runtuh, bumi hampir-hampir mau belah, gunung hampir-hampir mau meledak, emosi marah luar biasa, tidak terima dikatakan Allah punya anak. Nah, karena ada syubhat yang luar biasa dahsyat ini, Allah jawab. Istilah kita ya terpaksa disampaikan, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oleh karena itu, di zaman Nabi Nuh misalnya, di zaman Nabi Ibrahim misalnya, di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, nggak ada kalimat ini, lam yalid walam yulad. Nggak ada kalimat lam yalid walam yulad. Orang nggak ada satupun manusia yang mengatakan meyakini Allah punya anak. Buat apa Allah mengucapkan lam yalid walam yulad? Nah, ini menjadi dalil para ulama ahlus sunnah untuk mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul dan para sahabat. Dan kalimat itu dimasyhurkan, gitu ya. Pernahkah Rasul dan para sahabat mengatakan tahlilan itu bid'ah, muludan itu bid'ah? Pernahkah? Ya tidak pernah. Ya tidak pernah. Gak ada Rasul dan para sahabat mengatakan tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Kenapa? Ya belum ada tahlilan, belum ada muludan. Maka hari ini para ulama salaf terutama di negeri kita mestinya harus meneriakkan dengan lantang di hadapan siapapun bahwa tahlilan adalah bid'ah, muludan adalah bid'ah. Walaupun kalimat ini tidak pernah keluar dari lisan Rasul dan para sahabat. Ya karena belum ada bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya muludan. Paham ya? Ini mengambil dalil dari apa yang diucapkan oleh Allah, lam yalid walam yulad, ketika orang-orang sudah mulai terkena syubhat bahwa Allah punya anak. Disinilah ulama ahlus sunnah yang terdepan. Yang lain diam, seperti di negeri kita ini. Mau dari kalangan firqah ini, firqah itu, diam. Awal-awal berdirinya masih bicara tentang bid'ah. Mungkin antum pernah sering dengar dulu ya istilah TBC. Masih ingat ya? Apa kepanjangan TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Itu masih digaungkan. Wah, itu TBC. Sekarang enggak lagi. Ya kan? Jangan sampai kaum salaf ikut-ikutan. Karena takut menyinggung, takut berisiko, lalu tidak berbicara lagi tentang bid'ah, tentang khurafat, tentang tahayul.
Mereka bilang akan lebih baik kita bicara tentang ekonomi. Jauh akan lebih baik kalau kita berbicara tentang persatuan umat, tentang siasah syariah. Jelas ini keliru. Apalagi? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Ini jelas ada tidaknya. Tadi beliau ajarkan kepada kita bahwa ucapan sifat Allah yang memakai tidak itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ibnu Katsir membawakan satu riwayat bahwa Nabi Musa pernah bertanya, "Ya Allah, apakah engkau tidur?" Tentu beliau menilai bagaimana manusia beliau, ada ngantuk lalu tidur. Apakah engkau ngantuk tidur? Pertanyaan itu. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil dua butir telur. Entah telur apa ya, 2 butir telur. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memegang 2 butir telur itu sambil berdiri. Mulailah beliau memegang 2 butir telur tersebut sambil berdiri. 1 menit, 2 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lama-lama ngantuk. Pastilah ya. Lama-lama ngantuk. Entah sudah berapa jam, apa 5 jam, 6 jam. Beliau kan pasti taat kepada Allah, ya kan? Begitu ngantuk sedikit, itu telur jatuh dua-duanya, pecah. Kata Allah, seandainya aku ngantuk sesaat saja, sedetik saja, begitulah hancur langit dan bumi. Hancur langit dan bumi. Langit, bumi, gunung, bulan, matahari berjalan begitu teratur rapi. Karena apa? Allah yang mengaturnya. Tidak seperti orang-orang falasifah, orang-orang kafir. Oh, itu berjalan dengan sendirinya. Sudah alamiah. Ya, kalau bahasa yang syar'i, sunnatullah, yang dimaksud Allah yang mengatur. Bukan bergerak dengan sendirinya, tidak. Allah yang mengatur. Ya. Termasuk bagaimana gunung meletus, bagaimana laut tsunami, bagaimana gempa bumi, semuanya Allah yang mengatur. Ya. Maka muncullah kalimat la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Tidak ngantuk, tidak tidur. Ya. Begitu pula tidak bosan. Ada syubhat bahwa taubat 1 kali diterima, taubat kedua kali masih diterima, taubat ketiga kali dengan dosa yang sama ya, orangnya itu juga ya, masih diterima. Keempat kali Allah enggan menerima. Istilahnya bosan. Ya. Maka ada wahyu, Allah wahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa aku tidak pernah bosan. Salah satu sifat Allah adalah tidak bosan. Maka kalimat yang sangat batil mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan.
Ini batil sekali. Walaupun dia pakai kata-kata mungkin. Pasti nggak bosan, jangan pakai mungkin. Pasti tidak bosan. Melihat manusia yang bermaksiat, berlumuran dosa, lalu bertobat, Allah senang sekali. Justru Allah mengatakan, seandainya kalian semua tidak ada yang berbuat dosa, maka akan aku matikan semua. Misalnya hari ini nggak ada satupun manusia yang berbuat dosa, Allah nggak mau. Allah akan ganti dengan generasi berikutnya yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Karena Allah senang sekali ketika ada orang yang bertaubat. Ya. Wa kullama ta'addadat wa tanawwa'at. Setiap kali Allah mempunyai sifat yang isbat, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, dhahara min kamalil mausuf ma huwa akthar, maka semakin mulia. Gitu ya. Ya, antum bisa fahami dengan melihat benda-benda mahal. Benda-benda mahal. Itu ketika memiliki banyak sifat. Bisa begini, 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 begini. Sebuah benda yang mempunyai sifat 3, tentu sifat bagus ya, maka itu mulia. Mempunyai sifat 4, lebih mulia lagi. Mempunyai sifat 5, lebih mulia lagi. Ya. Sementara Allah Rabbul Alamin sifatnya ratusan bahkan ribuan. Kenapa dikatakan ratusan bahkan mungkin sampai ribuan? Karena Nabi pernah berdoa, aku memohon dengan namamu ya Allah, yang engkau ajarkan kepadaku dan yang engkau ajarkan kepada nabi-nabi selain aku, dan yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Istaksarta fi ilmi ghaibik, yang engkau sembunyikan di ilmu gaibmu. Berarti sifat Allah ini ratusan bahkan ribuan. Karena Allah ini maha sempurna, maka sifatnya banyak. Dan itu semua isbat. Nggak ada yang nafi. Nafi karena tadi, karena ada sesuatu, karena ada subhat, maka lalu ada nafi. Termasuk ketika ada orang yang menyerupakan. Ketika ada orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka Allah bantah dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' meliputi apa? Semuanya. Hanya di sini beliau memberikan penekanan fi ilmihi wa qudratihi wa sam'ihi wa basarihi wa izzatihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Dilanjutkan wa ghairi dzalik min sifatihi. Artinya semua. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini bukan pembatas. Yang beda dengan Allah itu, seluruh makhluk tidak ada yang sama dengan Allah itu apanya? Ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, keperkasaannya, dan seterusnya. Adakah yang sama? Enggak ada. Enggak ada. Yang sama cuman judulnya, kata-katanya.
tangan-tangan, wajah-wajah, turun-turun, pengasih-pengasih, penyayang-penyayang. Judul sama, mayoritas sama, ya. Mayoritas sama. Allah berilmu, manusia banyak yang berilmu. Allah bijaksana, manusia banyak yang bijaksana. Allah punya tangan, seluruh kita mayoritas punya tangan. Allah punya wajah, mayoritas kita punya wajah, dan seterusnya, ya. Yang tidak sama sedikit. Ada yang tidak sama. Apa? Masih ingat? Allah melarang kita semua sombong, tapi Allah sendiri sombong. Nah, ini kan beda. Gak banyak. Allah melarang kita semua apa istilahnya, gila hormat, pengen disanjung, pengen dipuji. Sementara Allah sendiri senang sekali kalau dipuji. Tidak ada yang lebih menyukai pujian dibanding aku. Maka sesuatu yang sangat disukai oleh Allah adalah pujian. Maka ruku, sujud, i'tidal, at-tahiyat, zikir pagi, zikir petang penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah senang sekali dipuji. Sementara Allah melarang kita semua suka dipuji. Ah, kan beda. Berapa? Sedikit. Mungkin 3 atau 4. Ya. Selebihnya kan sama. Ilmu, tangan, wajah. Tapi yaitu tadi, persamaannya cuman nama, bukan hakikat. Ya, jangankan Allah yang bukan makhluk. Allah kan khalik, bukan makhluk. Masih ingat? Ada makhluk Allah yang juga tidak ada persamaan dengan kita semua di sini, kecuali sekedar nama. Apa? Masih ingat? Makhluk dia, bukan khalik, bukan Allah. Tapi nggak ada persamaan dengan kita di sini, kecuali sekedar nama. Apa tadi? Surga, jannah. Apa yang ada di dunia ini, apa yang sedang kita saksikan ini, dengan apa yang ada di surga, tidak ada persamaan kecuali nama. Gitu ya. Nama ya banyak, ya hampir semuanya sama. Di sana ada anggur, di sini kan ada juga. Di sana ada khamr, di sini ada juga. Di sini ada susu, di sana juga ada susu. Di sini ada sungai-sungai, di sana ada sungai. Tajri min tahtihal anhar. Di sini ada pepohonan berbuah, di sana ada juga. Secara nama sama. Bahkan kan nggak ada nama-nama yang aneh di surga. Nama aneh itu bukan di surga, tapi di neraka. Di neraka ada nama aneh. Ada buah namanya zakum. Apaan itu zakum? Nah, itulah neraka. Kalau di surga enggak. Rumah, ya. Tajri min tahtihal anhar tadi. Kemudian bidadari, wanita cantik. Nggak ada yang aneh secara kata-kata. Ada semua di kita. Ya. Yang aneh neraka. Ada tinatul khobal. Apa itu tinatul khobal? Ada dori'. Illa min dori'. Aneh ini. Sementara surga adalah makhluk, kita semua juga makhluk.
tapi nggak ada persamaannya kecuali nama. Adapun rasa, aroma, warna, sifatnya, keadaannya nggak ada yang mirip. Ya, tapi kita diberi ilmu nanti. Oh, ini delima. Oh, ini kurma. Oh, ini sungai. Oh, ini kendaraan. Oh, ini kita diberi ilmu oleh Allah. Tapi beda jauh dengan apa yang ada di dunia hari ini. Gitu. Kita tidak menjadi bodoh. Ini apaan ya? Enggak. Ini apaan? Enggak. Kita tahu. Ini. Bahkan dengan seorang muslim, seorang mukmin ketika masuk surga itu dia tahu ini istananya, ini kamarnya, ini tempat istilah kita terasnya, ini tahu persis, lebih tahu dari rumahnya sendiri. Allah berikan ilmu, petunjuk, bisa tahu gitu. Maka nggak perlu kayak kita masuk hotel atau istana atau pakai nanya-nanya, ya. Soalnya nggak pakai nanya-nanya. Ini malaikat mana nanya, ini cara makainya gimana ini? Nggak ada begitu, ya. Ini kalau mau mandi di mana, ya. Ini kalau pengen air panas gimana? Nggak ada. Dikasih ilmu, nikmat yang luar biasa. Nggak pakai nanya-nanya. Sementara kita cuman hotel aja pakai nanya-nanya. Ini makainya mana, nyolokinya di mana? Kalau nggak ada yang jawab, nggak tahu, ya. Betapa rendahnya kenikmatan dunia ini, betapa dahsyatnya, betapa tingginya kenikmatan surga itu. Maka bodoh dan bodoh sekali kalau kenikmatan seperti itu kita lupakan. Lupa gara-gara silau dengan dunia ini, gara-gara bisnis yang kita tekuni, gara-gara karir yang sedang kita raih. Lalu kita lupa dengan kenikmatan besar yang Allah sediakan ini. Zuluman jahula, betul-betul zalim, betul-betul jahil, bodoh. Ya, maka janganlah kita menjadi orang bodoh. Maka orang cerdas, orang pintar apa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar, orang cerdas itu adalah orang yang selalu melakukan untuk apa yang manfaat nanti setelah mati. Ini cerdas, pintar sekali kata Nabi. Ya, walaupun kata orang kafir mungkin bodoh. Punya duit diberikan kepada fakir miskin, bodoh katanya. Punya uang buat bangun masjid, bangun pesantren, bukannya buat membesarkan bisnisnya, malah buat bikin panti asuhan misalnya. Bodoh kata orang kafir. Kata Nabi, cerdas, al-kayyis. Kemudian walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Surat Qaf ya. Sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di langit dan bumi selama 6 hari. Selama 6 hari. Sampai di sini orang-orang kafir meledek Nabi. Ya mereka kan nggak percaya dengan Nabi, bukan nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Allah percaya,
Kan kafir Quraisy menyembah Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah. Yang ditolak oleh mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu kafir. Gitu ya. Sama dengan orang sekarang menolak ucapan Nabi, kafir. Nah, mereka ngeledek Nabi dengan mengatakan, mana mungkin. Kan apa yang ada di jagat raya alam semesta luar biasa. Masa cuman 6 hari kelar, masa cuma 6 hari selesai. Betapa melelahkannya ya. Mendengar ucapan kafir Quraisy ini, Allah turunkan kalimat berikutnya, wa ma massana min lughub, tidak pernah menimpa kami lelah, capek, letih. Nah, ini kan apa? Nafi kan? Meniadakan bahwa Allah tidak mungkin capek, Allah tidak mungkin letih. Walaupun Allah melakukan apapun. Ya. Nah, ini bukti yang kesekian bahwa ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat salbiyah, nafi, itu pasti ada pendahulunya, ada sebabnya. Berbeda dengan sifat isbat. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil